Bapak sekalian, sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke, so hari ini tadi seperti disampaikan oleh Dini bahwa saya dari Jakarta ini bukan sendirian hari ini untuk ketemu dengan rekan-rekan media di Palembang. Saya kesini waktu itu sudah beberapa tahun yang lalu, sehingga hari ini sengaja supaya bisa memberikan update kepada rekan-rekan media mengenai CIMB Niaga, sekaligus juga nanti apabila rekan-rekan ingin tahu ya mengenai CIMB Niaga secara keseluruhan dan juga mungkin CIMB Niaga di Palembang. Nah, bersama dengan saya juga lengkap ya, dari Jakarta ada, kemudian kalau Ibu Maya ini bosnya cabang untuk di wilayah Sumatera. Ya, jadi ibu bapak nanti boleh tanya deh, bukan cuma Palembang aja, se-Sumatera. Nah, kemudian kalau yang mau nanya mengenai digital ya, kemudian juga mau nanya cabang bisnis secara keseluruhan Indonesia, di bawahnya Pak Budiman Tanjung, Bapak yang ganteng sebelah saya ini. Nah kemudian, nggak lupa juga hari ini sekalian supaya rekan-rekan boleh tanya juga, ada satu anak perusahaan dari CIMB Niaga, yaitu CIMB Niaga Finance, ya Multi Finance, yang juga ada di Palembang. Presiden direkturnya saya boyong dari Jakarta, Pak Listiawan. Ya, yang paling kiri yang ganteng juga ya, supaya nggak kalah ya. Jadi nanti mungkin kalau ada yang ini satu kali datang bisa dapat beberapa info. Kalau mau tanya mengenai multi finance ya, dunia otomotif ya di Indonesia maupun di Palembang juga ada Pak Listiawan. Oke. Start dulu ingin memberikan update ya, kepada rekan-rekan di media mengenai CIMB Niaga. Sebagian mungkin sudah ada yang baca juga ya paparan publiknya dan laporan dari CIMB Niaga tentang kinerja di semester ketiga tahun 2024 yang kita tutup di September yang lalu. Ya, jadi secara keseluruhan CIMB Niaga sudah berada di Indonesia dan melayani masyarakat Indonesia sudah 69 tahun. Tahun ini kami baru ulang tahun ke-69. Ya, rupanya kita nggak muda ya. Sebetulnya sudah lama melayani masyarakat Indonesia. Nah, secara kinerja lumayan oke, baik ya. Di kuartal ketiga ini ya kita berhasil membukukan pendapatan, profit atau laba yang merupakan record breaking. Ya, jadi syukur alhamdulillah secara quarter to quarter maupun secara year on year ya, dari tahun ke tahun CIMB Niaga bertumbuh ya. Dan pendapatan ataupun profit sebelum pajak di kuartal ketiga tahun 2024 dibukukan sejumlah 6,6 triliun rupiah. Kami adalah bank yang masuk ke dalam KBMI 3 dan saat ini CIMB Niaga adalah bank swasta yang terbesar kedua di Indonesia. Nah, Ibu Bapak sekalian, pertumbuhan ini juga adalah pertumbuhan yang baik sekali. Kalau kita lihat dari sisi rasio, pertumbuhan dari balance sheet yaitu loans ataupun kredit tumbuh di 6,4%, jadi masih positif. Kemudian DPK, ini yang satu hal yang kami pikir sangat baik sekali, yang berhubungan dengan likuiditas ya. Di perbankan nomor satu adalah liquidity. DPK atau dana pihak ketiga tumbuh sebesar 8,8%. Kasanya juga bagus di 8,8%. Jadi secara keseluruhan kami tumbuh lebih baik daripada market. Ya, market kira-kira tumbuh di sekitar 6%. Kalau kita lihat DPK kami tumbuh di 8,8%. Nah, kemudian kalau dari sisi asset quality, NPL juga bagus ya. NPL di kuartal ketiga bahkan lebih baik lagi, yaitu di 2%. Ya, jadi kami sendiri dari si NPL masih juga lebih baik daripada NPL di industri. Nah, salah satunya lagi juga kami juga berhasil menjaga ya faktor kapital yang biasanya diperbankan diukur lewat CAR. Ya, CAR kami kuat sekali di atas ketentuan dari regulasi, yaitu di 23,4%. Ya, jadi sangat sehat ya CAR-nya. Kemudian LDR atau loan to deposit ratio untuk memperlihatkan likuiditas itu juga bagus.
Ya, LDR kami sekarang di bawah 85%, yaitu tepatnya di 84,3%. Secara aset, oleh sebab itu kami masuk di KBMI 3, yaitu aset kami sekarang ada di 354,3 triliun rupiah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di kredit pembiayaan, yang kredit ataupun loans yang tumbuh di 6,4%, mayoritas didominasi oleh nomor satu adalah SME atau UMKM yang tumbuh di 9,4% secara year on year. Kemudian kalau kita lihat di retail, yang tumbuh besar atau baik sekali itu adalah dari sisi KPM atau KKB atau auto business. Ya, jadi kredit kepemilikan mobil. Nah, salah satunya adalah kontribusi dari Sinaf, anak perusahaan atau multi finance. Secara auto business di CIMB Niaga, KPM atau KKB itu tumbuh baik sekali di 18,2%. Sementara kalau Sinaf sendiri tumbuh di atas 20%. Ya, nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan Ibu Bapak sekalian kepada Pak Aris atau Pak Ristiawan, silakan. Ya. Syariah, satu lagi, perbankan syariah. Perbankan syariah juga tumbuh sangat baik. Kalau kita lihat dari sisi financing itu tumbuh hampir 15%, di 14,8%. Ya, sedangkan DPK tumbuh lebih bagus lagi. Ya, DPK syariah itu tumbuh 24,6%. Dan pendapatan ataupun profit sebelum pajak di kuartal ketiga tahun 2024 dibukukan sejumlah 6,6 triliun rupiah. Kami adalah bank yang masuk ke dalam KBMI 3 dan saat ini CIMB Niaga adalah bank swasta yang terbesar kedua di Indonesia. Nah, Ibu Bapak sekalian, pertumbuhan ini juga adalah pertumbuhan yang baik sekali. Kalau kita lihat dari sisi rasio, pertumbuhan dari balance sheet yaitu loans ataupun kredit tumbuh di 6,4%, jadi masih positif. Kemudian DPK, ini yang satu hal yang kami pikir sangat baik sekali, yang berhubungan dengan likuiditas ya. Di perbankan nomor satu adalah liquidity. DPK atau dana pihak ketiga tumbuh sebesar 8,8%, kasanya juga bagus di 8,8%. Jadi secara keseluruhan kami tumbuh lebih baik daripada market. Ya, market kira-kira tumbuh di sekitar 6%. Kalau kita lihat DPK kami tumbuh di 8,8%. Nah, kemudian kalau dari sisi asset quality di Palembang, mungkin nanti rekan-rekan juga kapan-kapan bisa melihat ya. Dan saya mungkin Bu Maya sama Pak Li, ya ini area head yang ada di Palembang bosnya nih. Mungkin nanti kalau ada sessions dengan media bisa menggunakan cabang kita di atas yang di Sekauto. Ya bagus banget, lucu. Namanya kita bisa sambil makan pempek, bosan nggak ya makan pempek? Bubur, enggak ya? Kalau saya paling suka Bu, tadi pagi breakfast, makan paginya itu adalah makan paginya pempek. Semoga tidak sakit perut ya, untuk di Jakarta. Ya, jadi mungkin nanti kami yang mengundang media juga ya, Bu Maya, Pak Lia, nanti di cabang kita yang baru. Ya. Bisa. Keren. Jadi kalau butuh, ini salah satu, makanya sekalian saya kesini juga besok. Kami ada business review. Makanya kalau lihat terutama Pak Lianto di sini lagi ngedengerin deg-degan. Kita besok mau hitung nih, Bu. Yang mau hitung sebetulnya potensi benerannya ya baik ada dua hal. Kami akan spin off ya syariah di tahun 2026. 2025 kami akan melakukan persiapan. Jadi kita akan melihat nanti dua sisi. Dari sisi secara perbankan keseluruhan, yang kedua adalah dari sisi pertumbuhan perbankan syariah. Besok kami akan rumuskan sama-sama, tetapi secara overall, maka itu saya juga kesini adalah Palembang sangat menjanjikan. Karena kalau dilihat pertumbuhan ke depannya dari sisi literasi keuangan misalkan, itu juga salah satu potensi. Maka kami ada satu digital lounge di mall. Ya, tapi kemudian mungkin kami juga akan lihat ke depannya nih, Bu Maya, ya Pak Lianto, Pak Ban, apakah kita buka juga nanti di universitas misalkan. Ya, jadi saat ini di Palembang kita belum ada ya yang di universitas. Di kota-kota udah mulai untuk UMKM lewat anak perusahaan. Asal punya mobil, mobilnya disekolahin aja. 3DI bentar gitu ya, untuk diberikan pinjaman yang terjangkau, tapi mobilnya nggak hilang. Mobilnya tetap boleh dipakai.
yang mau digojekin juga boleh ya Pak Aris ya. Daripada BPKB diemin di rumah, di sekolahin dan tetap bisa buka warung. Yang mau nggak mau banyak juga dari para nasabah sebetulnya adalah sebagian juga ada yang masuk ke mikro. Tapi kembali ke pertanyaan Ibu, saat ini memang kami belum ada rencana karena belum memastikan mempunyai kemampuan untuk masuk ke mikro. Ada para wartawan, para awak media supaya nanti pengetahuannya lebih banyak dan kemudian juga bisa bertanya yang lebih eksklusif. Saya harap kegiatan yang dilakukan oleh CIMB Niaga untuk media di Gunung Gelis di Jawa Barat pada waktu itu lumayan bagus. Tolong diberikan input juga dan siapa tahu kedepannya bisa lebih banyak lagi awak media yang bisa ikut serta dan bisa menikmati training center milik CIMB Niaga yang ada di Gunung Gelis Megapundung. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian dan saya pikir untuk media di Palembang selalu ada tim dari Ibu Maya dan tim lokal apabila Ibu dan Bapak memerlukan informasi tambahan. Udah mulai untuk UMKM lewat anak perusahaan. Asal punya mobilnya disekolahin aja. 3D bentar gitu ya untuk diberikan pinjaman yang terjangkau tapi mobilnya nggak hilang. Mobilnya tetap boleh dipakai. Yang mau digojekin juga boleh ya Pak Aris ya. Daripada BPKB diemin di rumah, disekolahin dan tetap bisa buka warung. Yang mau nggak mau banyak juga dari para nasabah sebetulnya adalah sebagian juga ada yang masuk ke mikro. Tapi kembali ke pertanyaan Ibu, saat ini memang di tempat Pak Budiman Tanjung ada satu program namanya Fast and Furious supaya seru ya, ada 16 kota. Salah satunya adalah Palembang dan kami lihat sukses. Tadi disampaikan bahwa kalau kita lihat pertumbuhan balance sheet atau neracanya ya, baik itu DPK maupun juga di pertumbuhan dari financing atau loan, ada satu KCS ya di Palembang, itu baik sekali, lebih besar dari pertumbuhan nasional dari CIMB Niaga. Jadi kalau Ibu tanyakan kontribusinya terhadap nasional menaik terus ya, kontribusi dari Palembang. Namun memang kalau kita lihat kotaknya, kami ada di 100 kota Bu, ya di seluruh Indonesia, seluruh provinsi ada. Jadi ada 100 kota di seluruh Indonesia. Kalau dilihat di percentage memang tidak masih di bawah 10% tentu saja, karena kotanya sudah ada 100 ya. Dan juga tetapi potensi dari Palembang kami lihat sangat besar. Itu terlihat dari pertumbuhan year on year yang tadi disampaikan oleh Bu Maya. Maka itu saya dengan tim, sebetulnya tim saya ini bukan segini aja nih. Ada beberapa direktur lainnya juga selain 2 direktur ini saya ini yang datang ke sini. Ya, tapi sekarang lagi ketemu nasabah satu-satu. Jadi karena kedepannya memang Palembang itu merupakan satu area yang potensial. Oke, terus kemudian manajemen juga berkomitmen untuk nge-support kami ya. Nah, saya bagikan tadi yang mau ditanyakan adalah bagaimana sih ini pertumbuhan nasionalnya bagus ya. Bagaimana pertumbuhan di Sumatera dan pertumbuhan khususnya di Palembang. Saya senang sekali ditanya pertanyaan ini. Oke, bentar ya. Nah, saya dari Sumatera dulu Pak Sugi ya. Dari Sumatera dulu. Untuk DPK Sumatera itu juga tak mau kalah ya, kita tumbuh year on year 12% Pak Sugiarto. Lalu kemudian secara kredit retail kami itu tumbuhnya 11% itu untuk Sumatera. Lalu kalau di Sumatera Selatan ini Palembang khususnya untuk DPK dana pihak ketiga kita year on year September tumbuh 31% Pak. Makanya kami juga antusias untuk nambah cabang baru lagi Pak di Palembang ini. Detailnya kami tumbuh di Palembang ini 8% year on year Pak. Jadi saat ini kita punya 5 cabang di Palembang. Ada di Sudirman 1, ada di Kolonel Atmo, ada di Masjid Lama, ada di Sukamto yang baru, ada KCS kami juga di Letkol Iskandar, dan ada satu digital lot di Icon Mall, Palembang Icon Mall. Nah, kantor SIMAF kami juga ada di Sudirman juga ya. Jadi lengkap, kami hadir
di Palembang semakin hari kami semakin antusias ya untuk bisa melayani lebih banyak lagi customer di ataupun calon customer ya. Ini berkat bantuan dari Bapak Ibu rekan media ya yang sering artinya sharing, karena kalau kita ada cabang, ada orang, kalau nggak tahu masyarakat kita juga nggak bisa bertumbuh. Nah, salah satu juga kita tim kami itu juga turun ke pasar Pak, untuk supaya lebih dekat ke customer. Nah, dengan dukungan dari cabang, kemudian tim yang juga turun ya, mudah-mudahan doakan kami tahun depan bertumbuh lebih besar lagi ya. Terima kasih Pak Sugi, semoga menjawab. Terima kasih main di situ ikutan treasure hunt. Nah, nanti lanjutan ke digital branch yang di Sukamto. Mungkin saya tambahin aja. Basically cabang yang di Jalan Sukamto itu adalah konsep cabang baru dari CIMB Niaga. Kita itu memperpadukan digital innovation yang ada di digital launch, dan juga kita bangun satu model yang inovatif di cabang kita yang baru, kita namanya CIMB Niaga Digital Branch. Nah, di situ kita lengkapi dengan self service banking, ada tablet, ada juga kios. Jadi para nasabah tujuannya adalah untuk supaya memberikan service yang lebih bagus lagi untuk nasabah. Para nasabah sekarang kalau mau datang untuk buka rekening itu hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk melakukan maintenance di mau kartu ATM, mau memperbaiki data, semuanya bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Dan nanti tujuannya adalah semua transaksi di cabang digital ini akan menjadi paperless. Jadi ke depannya nasabah datang mau transaksi teller, mereka tinggal scan QR, tinggal isi formnya, nanti di teller tinggal ditarik, dan transaksi itu akan dilakukan. Jadi dan simplifikasi menjadi nilai-nilai yang kita tawarkan ke nasabah. Satu-satunya yang sudah mengadopsi 100% pemrosesan kredit kendaraan dengan mempergunakan digitalisasi ya hanya ada di CIMB Niaga Finance. Bisa memproses hanya 1 jam dengan persyaratan hanya KTP dan NPWP saja. Ya, jadi persaingannya berat sekali, ada 147 perusahaan pembiayaan di Indonesia. Ada yang captive, mungkin teman-teman tahu, ada Astra Group itu kan captive ya. ACC dengan Auto 2000 itu captive sekali, 70% akan masuk ke mereka semua. Ada lagi yang udah 40 tahun usianya berat. Kenapa CIMB Niaga Finance di bawah pengawasan dan arahan dari induk usahanya bisa tumbuh lebih cepat? Salah satunya adalah kita menang dari sisi digitalisasi. Ya, transfer pengetahuan dari induk usaha terhadap anak usaha itu jalan dengan cepat. Jadi yang kita jual adalah kecepatan dan simplifikasi, tidak memerlukan lagi bertemu dengan tim kita untuk pemrosesan aplikasi, prosesnya hanya 1 jam saja. Lalu yang kedua adalah dokumen yang diajukan sangat simpel sekali, lah. Karena Ibu Lani Darmawan juga sebagai presiden komisarisnya CIMB Niaga Finance, dan itu terbukti bahwa bukan hanya menambah komplit produk salah satu pembiayaan dari Bank CIMB Niaga, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita lihat Bank CIMB Niaga Finance sendiri tahun 2019 sebelum COVID datang ke Indonesia, aset kelolaannya hanya 4,9 triliun. By the way, umurnya baru 14 tahun lah Bank CIMB Niaga ini, Sinaf ini tahun 2010, dan setengahnya lebih dipimpin oleh Ibu Lani di atas 7 tahun. Jadi sebelum COVID aset itu 4,9 triliun. Sekarang aset kelolaannya per bulan September itu sudah, kalau on book sudah masuk ke angka 12 triliun, karena salah satu kerjasamanya adalah joint financing. Jadi tumbuhnya sangat-sangat tinggi sekali. Bagian dari ikut serta untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Yang kedua, kalau kita lihat juga di bawah pengawasan dari dan monitoring juga strategi dari induk usaha, tumbuhnya itu diikuti oleh non-performing financing yang juga cukup sehat. Bulan September ada di angka 1,15, jauh di bawah industri yang di angka 2,66%. Pertumbuhan juga aset kelolaan di tahun ini kita
kita tumbuh untuk INR-nya sekitar 40%, padahal industri hanya tumbuh 10%. Ya, ini kalau kita lihat sangat tinggi sekali, dan ini juga dikarenakan sinergi dengan induk usaha. Satu lagi adalah arahan terkait dengan sustainability atau bisnis berkelanjutan. Kita CIMB Niaga Finance mempunyai arahan tersebut dan mengikuti, dan salah satunya adalah melakukan realisasi kredit untuk segmen mobil listrik. Jadi kalau kita lihat di tahun 2024 ini, mobil listriknya meningkat 159% dibandingkan tahun 2023 di angka 497 miliar. Lalu terkait dengan digitalisasi, kenapa kita bisa tumbuh dari tahun 2019 yang hanya 4,9 triliun masuk ke angka 2024 ini sudah di atas 12 triliun. Salah satunya adalah transfer pengetahuan dari induk usaha terkait dengan digitalisasi. Karena proses yang kita jual itu bukan murah ya, tetapi convenience ataupun kenyamanan dalam bertransaksi, dan simplifikasi menjadi nilai-nilai yang kita tawarkan ke nasabah. Satu-satunya yang sudah mengadopsi 100% pemrosesan kredit kendaraan dengan mempergunakan digitalisasi, ya hanya ada di CIMB Niaga Finance. Bisa memproses hanya 1 jam dengan persyaratan hanya KTP dan NPWP saja. Ya, jadi persaingannya berat sekali, ada 147 perusahaan pembiayaan di Indonesia. Ada yang captive, mungkin teman-teman tahu, ada Astra Group itu kan captive ya. ACC dengan Auto 2000 captive sekali, 70% akan masuk ke mereka semua. Ada lagi yang udah 40 tahun usianya berat. Kenapa CIMB Niaga Finance di bawah pengawasan dan arahan dari induk usahanya bisa tumbuh lebih cepat? Salah satunya adalah kita menang dari sisi digitalisasi. Ya, transfer pengetahuan dari induk usaha ke anak usaha itu jalan dengan cepat. Jadi yang kita jual adalah kecepatan dan simplifikasi, tidak memerlukan lagi bertemu dengan tim kita untuk pemrosesan aplikasi, prosesnya hanya 1 jam saja. Lalu yang kedua adalah dokumen yang diajukan sangat simpel sekali, hanya KTP dan NPWP. Ya, sangat dekat dengan segala macam cabang, orang-orangnya dan sebagainya ke pertanian, atau mungkin juga kalau misalkan ke nelayan misalkan. Ini yang saat ini kami masih belum mempunyai kemampuan. Namun kalau kita lihat UMKM, saat ini kami sudah ada di UMKM. Secara year on year total UMKM pertumbuhannya hampir 10%, ya 9,4%. Tetapi kalau kita tanggalkan write off dan sebagainya dari sales saja, sebetulnya kami tumbuh hampir 11%, ya 10,7%. Karena memang seperti Ibu tadi tanyakan, ini adalah segmen yang kami mempunyai keahlian di UMKM, tapi memang belum ke mikro, Bu. Nah, kalau tadi Pak Aris sampaikan dari Sinaf, sebetulnya kalau kita lihat, ini juga bagiannya Sinaf itu juga kontribusi 30% ke UMKM. Tadi ditanyakan oleh Pak David ya, sebetulnya adalah kalau dengan punya kendaraan, ya mobil itu mobilnya bisa disekolahin untuk buka usaha. Kadang-kadang kan kalau masuk ke bank, ya kita selalu tanya kan, cash flow-nya, kemudian juga usahanya apa, jaminannya, rumah, ruko dan sebagainya. Belum tentu semua penggiat UMKM punya.